Puji Tuhan saudara, kita berjumpa lagi dalam channel Gerbang Pemulihan. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara kembali. Dan hari ini kita juga menyampaikan satu hal yang baru. Di dalam seri-seri selanjutnya nanti kita akan berbicara atau belajar tentang hikmat yang ada di dalam kitab Amsal. Saya yakin bahwa di dalam setiap kehidupan kita itu dibutuhkan yang namanya hikmat. Kalau kita ingin berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, hikmat itu merupakan sesuatu yang menurut saya itu membawa kita, menuntun kita sehingga apa yang kita lakukan itu seturut dengan pikiran Tuhan atau seturut dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan di dalam Alkitab kita banyak belajar, khususnya di dalam Amsal yang ditulis sebagian oleh Raja Salomo, itu penuh dengan pengajaran, penuh dengan didikan, penuh dengan hikmat. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau kita kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Tuhan, sehingga hikmat itu akan diberikan kita dengan limpah, saudara. Nah, satu hal yang penting dalam hikmat itu bisa menuntun setiap aktivitas kita, saudara. Kalau saudara sebagai karyawan, hikmat itu yang akan memberi saudara tuntunan sehingga pekerjaan saudara akan dibuat Tuhan berhasil. Dan saya yakin bahwa kecerdasan itu tidak cukup, saudara. Karena kecerdasan tanpa hikmat Tuhan itu juga percuma, saudara. Karena kecerdasan, kepandian manusia itu bisa dilatih. Kecerdasan itu bisa dengan cara kita mengikuti pendidikan, training, seminar, dan sebagainya. Tetapi hikmat itu hanya dari Tuhan, saudara. Makanya Raja Salomo tidak minta kekayaan, ya saudara. Ketika dia ditanya Tuhan, kamu mau minta apa? Salomo cuma meminta hikmat untuk bisa menimbang perkara, saudara. Sehingga pada saat itu dia bisa menjawab setiap permasalahan dari rakyatnya yang datang kepada dia. Nah, hari ini pelajaran hikmat yang pertama yaitu kita akan belajar hikmat Amsal tentang manusia, saudara. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Amsal 15 ayat 29, saudara. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kalau kita perhatikan di ayat ini, ada dua macam atau dua tipe orang yang jelas sekali, di mana dua orang ini perbedaannya kita akan pelajari, saudara. Orang yang pertama dikatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Apa itu orang fasik, saudara? Apakah orang fasik sama dengan apa yang orang berdosa? Seringkali ada orang yang mengatakan bedanya apa sih sama orang berdosa? Atau bahkan bedanya apa dengan kafir, saudara? Nah, ada dua sumber yang saya ambil untuk memberi pengertian yang jelas tentang orang fasik, saudara. Sumber yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian tentang orang fasik. Pengertian yang pertama, saudara, orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan, berarti buruk kelakuan, jahat, berdosa besar. Jadi orang fasik ini sebetulnya orang yang beragama, saudara. Tidak mungkin orang ini tidak percaya Tuhan sebetulnya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang fasik itu orang yang tidak peduli perintah Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang fasik ini adalah KTP-nya ada agamanya, saudara. Entah itu agama Kristen, agama Islam, Buddha, dan sebagainya. Tetapi dalam keseharian dia tidak peduli dengan perintah Tuhan, atau tidak peduli dengan kitab sucinya, saudara. Jadi dia hanya label. Mungkin dia bisa datang ke gereja, saudara, mungkin bisa pelayanan, tetapi saudara, dalam kesehariannya orang ini itu tidak pernah peduli dengan firman Tuhan, cuek istilahnya begitu. Atau dia tidak pernah punya hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena sebetulnya kunci untuk kita bisa melakukan firman Tuhan itu adalah kita bergaul dengan firman-Nya. Tidak bisa tidak, saudara. Orang yang tidak peduli perintah Tuhan itu orang yang tidak mungkin bergaul dengan firman Tuhan, saudara. Dia bisa jadi
selama jadi orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Dia hanya sekedar rutin, rajin beribadah, dan firman Tuhan yang didengarnya tidak pernah diperhatikan, saudara. Ini pengertian yang pertama tentang orang fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu pengertian yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa. Jadi orang fasik beda tipis dengan orang berdosa. Sebenarnya sama saja, melakukan perbuatan dosa. Bahkan di sini dikatakan orang yang percaya kepada Allah, artinya dia beragama, saudara, tetapi dia tidak melakukan, saudara. Nah, apa yang diartikan oleh Alkitab sendiri, saudara? Alkitab sendiri mengartikan orang fasik sebagai, di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya itu witch, yaitu orang yang bersalah karena dosa terhadap Tuhan atau manusia. Jadi dia tidak hanya bersalah kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia. Artinya kepada manusia ini begini, saudara. Jadi dalam kehidupan persahabatan atau mungkin dalam kehidupan komunitas begitu, dia sering membuat orang lain itu kena akibat perbuatan itu, saudara. Entah mungkin dia ditipu, ya, difitnah dan sebagainya. Itu perbuatan yang dosa atau bersalah kepada manusia. Terlebih lagi dikatakan orang fasik juga berdosa terhadap Tuhan, saudara. Nah, jelas ya, saudara, pengertian orang fasik di sini ya. Lalu Alkitab juga menerjemahkan orang fasik itu dengan kata jahat atau memusuhi Tuhan, saudara. Ternyata orang fasik ini, dia secara labelnya Kristen, tapi dia sebetulnya di dalam hatinya, pikirannya, dia tuh memusuhi Tuhan, saudara. Memusuhinya dengan cara apa, saudara? Ya, ekspresinya banyak, saudara, sebelum memusuhi Tuhan itu, saudara. Dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Bahkan yang paling ekstrim adalah menghujat Tuhan, saudara. Karena memusuhi itu berarti melawan Tuhan, tidak percaya akan karyanya, kuasanya. Itu juga kategori orang fasik. Hampir sama pengertian Alkitab dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Dikatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Ingat, jauh di sini adalah dalam pengertian tidak hanya jarak, tetapi juga waktu. Jauh artinya dia tidak mungkin mencapai Tuhan karena jarak dan juga karena waktu. Jadi hati-hati. Kitab Amsal ini mengatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Sedangkan tetapi doa orang benar itu didengarnya. Nah, tipe yang kedua dari kitab Amsal tentang manusia yaitu orang benar. Di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata righteous. Righteous itu artinya adalah orang yang benar dalam perilaku dan karakter. Di dalam perilakunya benar, di dalam karakternya benar, saudara. Itulah orang benar. Lalu tidak hanya itu, saudara. Kita tidak menjadi orang benar karena usaha kita, bukan karena kita sejak kecil Kristen, tetapi kita menjadi benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Ketika saudara ambil langkah lahir baru, saat itulah saudara dibenarkan Tuhan. Semua dosa kita dihapus, disucikan, dan kita menerima hati yang baru. Itulah orang benar, saudara. Jadi, status kita sebagai orang benar itu karena Tuhan sendiri yang membenarkan, saudara. Di Amsal ini dikatakan, tetapi doa orang benar didengarnya. Amazing, saudara. Kalau orang fasik tadi jauh dari Tuhan, orang benar didengar Tuhan. Begitu dekat hubungannya, begitu intim, saudara. Orang benar didengar Tuhan, saudara. Luar biasa. Makanya kalau kita rindu, saudara punya satu kerinduan yaitu doa didengar oleh Tuhan. Syaratnya adalah jaga hidup kita, perilaku kita, karakter kita, sehingga kita ada di dalam posisi orang benar. Bukan orang fasik. Orang fasik cenderung memusuhi Tuhan. Orang fasik juga cenderung dia bersalah kepada sesamanya, kepada
komunitasnya, di dalam gereja, entah itu mungkin di pekerjaan dan sebagainya, saudara. Itu adalah yang dikatakan oleh kitab Amsal ini, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi ada dua jenis orang yang kita hari ini pelajari, yaitu orang fasik dan orang benar. Dan perbedaan keduanya itu sangat jauh sekali. Perbedaannya di dalam doanya dan juga sisi hubungan dengan Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya wisdom ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.